Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Hadirin wal hadirat, para jemaah sekalian yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan kajian materi kita sebelumnya tentang perkara yang harus disegerakan. Di episode yang lalu kita sudah membahas 7 perkara yang harus disegerakan. Maka dari itu dalam episode kali ini kita akan menyelesaikan 4 perkara. Apa itu? Yang ke-8 adalah bila telah selesai melakukan urusan, maka harus segera mengerjakan urusan yang lain. Nah, ini berlaku umum. Apa saja, entah itu ibadah, entah itu aktivitas biasa. Terkhusus di bulan Ramadan ini, jangan sampai sedikit pun waktu kita hilang namun tidak kita niatkan untuk ibadah. Bagi yang di masjid bisa diniatkan untuk iktikaf. Bagi yang bekerja bisa diniati untuk ibadah, memberikan nafkah kepada keluarga. Bagi yang di rumah pun juga bisa diniatkan ibadah, memasak, mencuci, menyapu dan sebagainya. Jadi kita harus segera melaksanakan aktivitas ibadah setelah melaksanakan aktivitas ibadah yang lain. Itu yang paling penting. Kemudian yang ke-9 adalah segera menikahkan anak yang menjadi tanggungan kita. Jadi kenapa Islam mengatur dengan begitu detail dan sangat-sangat indah bahwasanya ketika seseorang, terkhusus ketika orang tua mempunyai anak perempuan, haruslah segera dinikahkan di usia muda. Ini bukan masalah, dia masih muda, dia belum siap. Nah, maka dari itu ketika dia dalam jenjang sekolah, dalam usia-usia remaja, harus sudah kita bentengi, kita berikan ilmu agama terkhusus masalah pernikahan. Sebab apa? Ketika dia menginjak usia dewasa, dia sudah siap. Kenapa demikian? Kita tahu sendiri bahwasanya di zaman sekarang, zaman yang penuh fitnah, bagaimana lelaki perempuan bersalaman, bagaimana berpelukan, berciuman menjadi hal yang bukan tabu lagi. Bahkan sering kita jumpai, seorang anak yang hamil di luar nikah menjadi hal yang lumrah. Jadi ini sudah sangat mengerikan sekali di zaman sekarang ini. Sebab apa? Orang tua masih bertanggung jawab sepenuhnya. Mungkin kita tidak sadar, kita tidak tahu apa yang dilakukan anak kita di luar. Sehingga nanti kita terkaget ketika kita di akhirat dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kita hanya menjawab, saya tidak tahu. Padahal mungkin anak kita berbuat dosa, berbuat maksiat, sebab terlalu sering berkumpul dengan teman lawan jenisnya. Jadi ketika kita sudah menikahkan anak kita, maka tanggungannya berpindah ke suaminya. Jadi ini perkara yang harus disegerakan, terlebih sekarang di zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang kita sendiri mungkin tidak terlalu mengenal anak kita, di zaman yang penuh dengan cobaan, terlebih cobaan wanita. Maka dari itu perkara yang ke-9 adalah segera menikahkan ketika kita mempunyai anak yang sudah dewasa. Selanjutnya yang ke-10 adalah segera mengembalikan harta yang tidak halal. Sebab apa? Jika tidak, akan menjadi bahan disiksa kelak di akhirat.
apa saja. Mungkin berupa harta, berupa uang, dan berupa apapun yang mungkin kita tahu dengan sangat jelas sebenarnya harta itu bukan hak kita, harta itu bukan milik kita. Mungkin harta itu adalah peninggalan orang tua yang seharusnya menjadi hak milik adik kita misalkan. Maka itu harus segera kita kembalikan, harus segera kita lepaskan dari kepemilikan kita. Sebab apa? Harta yang kita peroleh dengan zalim, harta yang kita peroleh dengan jelas keharamannya, maka itu akan menjadi duri, itu akan menjadi buah simalakama ketika kelak nanti kita di akhirat. Mungkin di dunia terasa manis, tapi akan sangat-sangat pahit kelak ketika di akhirat. Dan yang terakhir, perkara yang harus disegerakan adalah setelah mendengar nasihat baik, segera untuk melaksanakan. Jadi ini adalah rangkuman inti daripada nomor 1 sampai nomor 10. Semua itu perkara baik. Maka yang ke-11 adalah ketika jenengan sudah mendengarkan kajian ini, apa yang jenengan bisa, apa yang jenengan mampu, haruslah segera dilaksanakan. Sebab apa? Sebab perkara yang baik, nasihat yang baik keluar dari mulut siapapun, itu tetaplah nasihat baik dan harus segera dilaksanakan. Semoga Ramadan ini benar-benar Ramadan kita, momen kita untuk memperbaiki diri. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang merasa baik, namun semua berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Itu yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadikan ilmu yang berkah dan manfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.